Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Munawaroh. Saya mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islam Bogor. Program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Perang Salib. Sebelum saya menjelaskan ke sejarahnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih Perang Salib. Perang Salib adalah gerakan umat Kristen di Eropa yang memerangi umat Islam di Palestina secara berulang-ulang pada abad ke-11 sampai abad ke-13. Tujuannya apa sih mereka memerangi umat Islam? Dengan tujuan ingin merebut tanah suci dari kekuasaan kaum muslim, dan mereka tuh ingin mendirikan gereja dan kerajaan Latin di timur. Kenapa peperangan ini disebut dengan Perang Salib? Karena ekspedisi militer dari Eropa ini menggunakan salib pada bahu atau lencana atau panji-panji mereka sebagai simbol bahwa peperangan yang dilakukan ini tuh adalah perang suci. Oke, sekarang apa sih penyebab terjadinya Perang Salib? Terjadinya Perang Salib antara kedua belah pihak, Islam dengan Kristen, disebabkan oleh faktor-faktor utama, yaitu faktor agama, yang kedua faktor politik, yang ketiga faktor sosial dan ekonomi. Oke, yang pertama faktor agama. Faktor agama merupakan faktor terpenting yang memicu meletusnya Perang Salib. Nah, permasalahan agama dapat menjadi kekuatan besar yang mampu mengorbankan semangat para pengikutnya, seperti yang terjadi pada Perang Salib, di mana agama dijadikan sebagai sumber untuk mengumpulkan pasukan secara mudah dan cepat. Semuanya bermula ketika dinasti Turki Seljuk berhasil menggantikan kekuasaan Khalifah Fatimiyah di wilayah Yerusalem pada tahun 1070. Sebagai pemimpin baru wilayah itu, dinasti Turki Seljuk mulai menerapkan kebijakan baru yang oleh umat Kristiani dan Eropa sangat membatasi kebebasan. Banyak peziarah Eropa yang mengeluhkan kebijakan tersebut. Ketika mereka kembali ke Eropa, hal tersebut menjadi salah satu faktor tercetusnya kampanye Perang Salib yang bertujuan untuk merebut kembali Yerusalem dari tangan otoritas muslim yang tengah berkuasa. Semangat orang-orang Eropa semakin besar ketika Paus Urbanus II merencanakan dilakukannya pembebasan wilayah Yerusalem yang diklaim sebagai tanah suci mereka. Wacana itu langsung mendapat tanggapan positif dari masyarakat Eropa. Nah, ditambah Paus Urbanus II menjanjikan penebusan dosa bagi siapa yang turut serta dalam pasukan Perang Salib. Kedua, yaitu faktor yang tak kalah penting dalam proses terjadinya Perang Salib adalah faktor politik. Kekalahan Bizantium pada 1071 oleh dinasti Turki Seljuk telah membuat kerajaan itu kehilangan wilayah kekuasaannya di Asia yang kecil. Semangat rakyat Eropa kemudian dimanfaatkan oleh Kaisar Bizantium Alexis Komnenos untuk membalaskan dendamnya dan merebut wilayah yang pernah dikuasainya itu. Komnenos kemudian mengirimkan pesan kepada Paus Urbanus II agar bersedia membantu Bizantium, dan sebagai gantinya mereka akan mengirimkan banyak pasukan kerajaan untuk membantu Perang Salib. Oke, di samping jatuhnya wilayah Asia kecil dalam kekuasaan orang-orang Muslim, Eropa pun mulai khawatir dengan munculnya banyak kekuatan kerajaan Islam yang akan mengancam keberadaan orang-orang Eropa. Nah, para penguasa di Eropa mulai khawatir dengan kebangkitan kekuatan dari timur itu akan mengganggu kestabilan negara-negara di wilayah barat, khususnya Eropa. Mereka beranggapan harus segera menghentikan pergerakan orang-orang Muslim jika mereka tidak ingin kekuasaannya terganggu. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial yang ikut membantu terjadinya Perang Salib terlihat dari banyaknya relawan yang turut serta dalam perang ini. Banyak di antara para relawan yang ikut Perang Salib berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak memiliki status terpandang di tempat asalnya, atau bahkan mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Mereka beranggapan dengan mengikuti Perang Salib, status sosial mereka akan meningkat. Nah, selain itu juga mereka berharap kesejahteraan keluarga mereka akan ikut naik dan lebih diperhatikan oleh penguasa setempat sebagai balasan dari keikutsertaan dalam Perang Salib ini. Oke, sedangkan yang
faktor ekonomi, perang salib dilatar belakangi oleh posisi para pedagang Eropa yang mulai terancam oleh para pedagang Muslim. Sebagaimana diketahui, pada abad ke-10 para saudagar Muslim menguasai hampir seluruh jalur pedagang di Laut Tengah. Hal itu tentunya sangat menghambat perkembangan perdagangan untuk wilayah Eropa, sehingga para pedagang Kristen Eropa sangat mendukung dilakukannya perang salib. Nah, mereka juga kemudian bersedia menjadi penyokong dana pada rangkaian ekspedisi para tentara perang salib ke wilayah Yerusalem. Selanjutnya itu proses terjadinya perang salib. Proses terjadinya perang salib ini terjadi beberapa proses. Yang pertama, pada musim semi pada tahun 1095 Masehi, 150 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman itu berangkat ke Konstantinopel, kemudian ke Prancis, kemudian melanjutkan ke Prancis. Kemudian proses perang salib yang kedua itu kejatuhan Konti Edessa ini menyebabkan orang-orang Eropa ini mengobarkan perang salib yang kedua. Perang salib yang ketiga itu jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum Muslim yang sangat memukul perasaan tentara salib, dan mereka pun merencanakan balasan. Selanjutnya yaitu perang salib yang keempat. Pada tahun 1219 Masehi mulai meletus kembali peperangan yang dikenal dengan perang salib periode ke-6, di mana periode ke-6 ini tentara Kristen dipimpin oleh Raja Jerman. Selanjutnya yaitu akibat dan dampak perang salib. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam perang salib ini, namun mereka mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Ada beberapa dampak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu politik, yang kedua militer, yang ketiga perindustrian, yang keempat perniagaan, yang kelima pertanian, dan yang keenam yaitu ilmu pengetahuan dan kesehatan.